Halo, salam sejahtera kita semuanya. Pada hari ini saya akan menampilkan video tahapan seleksi benih kelapa sawit di pembibitan. Baik, mari kita saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan kecambah PPKS dan bagaimana cara menanam yang sesuai dengan standar minimal yang dianjurkan, sehingga kecambah yang sudah diterima Bapak dan Ibu kalau beli di PPKS itu ditanam dengan yang mendekati standar yang dianjurkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dulu mengenai kecambah PPKS-nya. Jadi ini adalah kemasan dari kecambah PPKS seperti ini. Ini dalam satu kantong, ini ya kuncinya di situ, dalam satu kantong PPKS mengemas 150 butir. Oke Bapak Ibu sekalian, perlu diingat, PPKS mengemas 150 butir. Nah, ini menjadi dasar nanti bahwa apabila ada orang-orang yang menawarkan kepada Bapak Ibu semua itu satu kantongnya 200 butir, 250 butir, itu bukan asli dari PPKS. Asli dari PPKS seperti ini bentuk kantongannya, isinya 150 butir. Coba 150 butir seperti ini, dan ada ini agak samar ya, ini capnya karena dia secara otomatis menggunakan alat yang otomatis. Ya agak samar. Kalau kita basahi, nanti kita lihat, kalau kita basahi kita lihat kondisi bisnya seperti apa nanti. Dan ini adalah kode persilangan ya, di sini ada semua. Oke, ini yang dari kantong tadi, ini kami ada sampel ya, sama ya, ini nggak kami buka, nanti kami ini coba kita sampel kita ada ini contohnya mau kami tanam, coba kita lihat, dibuka yuk. Pastikan kalau menanam itu kita pisah. Contoh di sini. Nah, pastikan menanam itu pisah berdasarkan dari kode persilangan yang ada. Jadi ini ada kode persilangan atau persilangan misalkan gitu ya. Seperti itu kita pisah dan dikelompokkan berdasarkan dari persilangannya itu. Itu yang paling penting. Kita lihat di sini. Sudah dikeluarkan. Poin utama adalah ketika sudah siap semuanya, lapangan polybag sudah siap, bagus diecer per polybag ini sebelum ditanam, sehingga tahu nanti polybag sudah siap, bagus diecer per polybag ini sebelum ditanam, sehingga tahu nanti polybag mana yang belum dan polybag mana yang sudah. Itu kunci, sehingga nanti tidak ada selisih. Kecambahnya PPKS sendiri, contoh saya ambilkan beberapa, ini sampelnya, ini yang masih kering ya, ini masih kering, nampak samar sekali, bahkan ada yang tidak nampak seperti itu ya. Kemudian kita coba, kita colek dengan air. Ini dia. Udah mulai bernampakan seperti itu. Lebih jelas kita ambilkan. Ini dia. Oke, seperti ini.
Oke ya, mudah-mudahan jelas. Sekarang penanaman. Oke. Untuk penanamannya kita lihat, ini yang lumayan panjang ya, ini contoh yang panjang ini seperti ini. Ini adalah bagian yang dinamakan dengan calon akar. Warnanya agak cenderung kecoklatan. Kemudian yang bagian ini adalah calon tunas. Kalau istilahnya sih ini yang calon akar itu radikula, yang bagian atas ini adalah plumula. Ini yang nantinya akan menjadi batang, ini yang menjadi akar. Posisinya seperti ini nanti penanaman ya. Bagian posisi akar, calon akar ada di bawah ini. Pastikan dia masuk ke dalam tanah. Oke, kita lihat. Silakan. Kita bikin lubang. Nah, ini contoh. Oke. Untuk penanamannya kita lihat, ini yang lumayan panjang ya, ini contoh yang panjang ini seperti ini. Ini adalah bagian yang dinamakan dengan calon akar. Warnanya agak cenderung kecoklatan. Kemudian yang bagian ini adalah calon tunas. Kalau istilahnya sih ini yang calon akar itu radikula, yang bagian atas ini adalah plumula. Ini yang nantinya akan menjadi batang, ini yang menjadi akar. Posisinya seperti ini nanti penanaman ya. Bagian posisi akar, calon akar ada di bawah ini. Pastikan dia masuk ke dalam tanah. Oke, kita lihat. Silakan. Kita bikin lubang. Nah, ini contoh. Kita bikin lubang kurang lebih 3-5 cm. Kemudian masukkan kecambahnya. Ingat bahwa calon akar atau radikula berada di posisi bawah, kemudian plumula atau calon batang berada di posisi atas. Kemudian pelan-pelan ditutup dengan tanah, remahan tanah saja, jangan dipadatkan. Oke, ini contoh-contohnya ya, seperti itu. Oke. Biasanya untuk penanaman kecambah ini, karena kecambah-kecambah PPKS ada yang single tone ya. Single tone itu seperti ini. Ini adalah tunas tunggal. Kemudian ada yang double tone. Nah, ini yang double tone contohnya. Ada single tone, ada double tone. Nah, biasanya banyak muncul pertanyaan, nah untuk yang double tone ini bagaimana gitu? Apakah nanti pertumbuhannya bisa sama? Secara pertumbuhan kita tidak bisa memastikan itu sama atau tidak, tapi bisa kita cek nanti setelah 3 bulan. Tapi jangan pernah dimatikan, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk double tone ini kita lihat pertumbuhannya sampai 3 bulan. Kalau dia nanti seragam tumbuhnya, kita pakai semuanya, dua-duanya. Tapi kalau dia tidak seragam, satu misalkan mengecil, pilih salah satu setelah nanti mau pindah ke polybag besar. Nah, bagaimana nanamnya? Ini posisi nanamnya ya. Nanti ada beberapa kasus bahwa pertumbuhan plumula atau calon batang itu tidak sejajar. Nanti kita contohkan dulu. Nih, salah satu contoh kasusnya ini adalah yang sejajar, kemudian ini adalah contoh yang tidak sejajar. Ya, oke. Ini tidak sejajar, artinya di sini berlawanan. Nanti kita lihat contohnya untuk yang ini, kemudian ini yang betul. Nah, seragam tumbuhnya kita pakai semuanya, dua-duanya. Tapi kalau dia tidak seragam, satu misalkan mengecil, pilih salah satu setelah nanti mau pindah ke polybag besar. Nah, bagaimana nanamnya? Ini posisi nanamnya ya. Nanti ada beberapa kasus bahwa pertumbuhan plumula atau calon batang itu tidak sejajar. Nanti kita contohkan dulu. Nih, salah satu contoh kasusnya ini adalah yang sejajar, kemudian ini adalah contoh yang tidak sejajar. Ya, oke. Ini tidak sejajar, artinya di sini berlawanan. Nanti kita lihat contohnya untuk yang ini, kemudian ini yang betul. Nah, ada lagi yang triple tone 3. Ini gimana cara nanamnya? Ini kita lihat yuk. Tunjukkan dulu Bang yang tadi itu, yang sejajar dulu. Nah, cara nanam yang sejajar. Oke, kita mulai. Tetap bikin lubang dulu. Boleh pakai alat, boleh pakai jari.
Posisikan radikula atau calon akar tetap di bawah, calon batang adalah di atas. Oke, kemudian taburi dengan tanah tanpa ditekan di atasnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah double tone yang tidak sejajar. Ini contohnya. Nah, lebih bagus adalah kita melihat posisi dari plumulanya. Nah, kita lihat caranya. Nah, kita lihat. Jadi ke arah samping semua plumula kalau bisa. Mana nanti tumbuhnya dia akan condong ke atas tegak, dia akan mencari dengan sendirinya. Kemudian yang triple tone, contoh itu, ini saja. Nah, cara nanamnya kita lihat. Oke. Bikin lubang. Nah, tetap plumula pada bagian atas dan radikula tetap mengarah ke bawah. Oke, mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan itu jelas ya, tidak ada timbul pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan dan sebagainya nanti bisa dikomunikasikan dengan PPKS. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dari informasi ini. Sampai jumpa.